macet, dan semrawut adalah kata pertama yang terbayang saat Anda ditanya soal Jakarta. Di usianya yang ke-489, ibu kota Indonesia ini masih saja belum bisa terbebas dari masalah macet. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun mengakui masalah kemacetan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang masih belum bisa teratasi. Februari 2015 lalu, Jakarta pernah dinobatkan sebagai kota termacet di dunia oleh sebuah aplikasi navigasi. Saat itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut Jakarta memang harus diperbaiki. Upaya untuk mengatasi kemacetan bukan tidak dilakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan sejumlah upaya, mulai dari membangun transportasi umum yang layak, seperti Mass Rapid Transit MRT, Light Rail Transit LRT, dan Bus Rapid Transit BRT, hingga penghapusan sistem 3-in-1. Yang terbaru adalah penerapan plat ganjil genap bagi kendaraan yang melintas di jalan protokol ibu kota dan pembangunan double track Manggarai Cikarang. Semua itu dilakukan agar masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi kemacetan. Mobilitas penduduk yang tinggi seperti di Jakarta membutuhkan transportasi yang baik. Integritas antar moda transportasi perlu dikembangkan agar bisa menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat penggunanya. Lalu, kapankah PR besar Jakarta ini bisa segera terselesaikan? Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai topik macet PR besar Jakarta. Ya, betul sekali, dan sudah hadir narasumber Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Bapak Andriansyah dan juga Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ibu Ellen Tangkudung. Selamat datang Bu Ellen dan juga Pak Andri. Terima kasih sudah hadir di Lunch Talk kali ini. Oke, kita ke Pak Andri terlebih dahulu. Ya. Pak Andri, ini Jakarta akan segera berulang tahun. Ini umurnya sudah lebih dari 4 abad loh Pak, seperti itu. Dan tadi dikatakan Jakarta nomor 1, tapi sayangnya nomor 1 untuk kemacetan. Seperti itu. Ini apa sih sebetulnya yang membuat kemacetan di Jakarta seolah menjadi solusi, maksud kami masalah tanpa ada solusi seperti itu? Yang pertama, ya Jakarta 489 ya. Tapi kalau saya baru setahun juga belum jadi Kepala Dinas Perhubungan, itu satu. Yang kedua, ya banyak sekali faktor yang menyebabkan kota Jakarta ya sehingga timbul kemacetan yang tidak terurai. Yang pertama nih, ya yang pertama. Ini menurut saya sih ya demografinya segitu-gitu aja. Ya 625 km persegi. Jumlah penduduknya makin lama makin banyak. Ya dulu ya mungkin sedikit, sekarang sudah hampir 9,7 juta. Ya itu yang terdata. Ya terus yang belum terdata hampir lebih, apalagi kalau seumpamanya pagi atau siang sampai 13 juta. Perjalanannya pun sekarang sudah di atas 25 juta perjalanan di DKI Jakarta. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang ya pertumbuhan jalannya itu memang nggak sebanding ya dengan ya pertumbuhan jumlah kendaraan. Sedangkan kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk membatasi kepemilikan kendaraan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah pengendalian lalu lintas. Gitu. Tapi ya kita tetap berusaha walaupun sebenarnya memang agak deg-degan juga. Kenapa? Karena di negara lain pun ya pengendalian lalu lintas harus dibarengi dengan pembatasan kepemilikan. Artinya kebijakan satu dengan kebijakan lain ini harus terintegrasi, harus terintegrasi, seperti itu ya, tidak Pak? bisa. Walaupun kita sudah bikin begini, bikin begini, tapi terus kepemilikan. Ya walaupun akhirnya memang ya mau tadi nanti kita nggak mau perang terus nih. Ya itu satu. Ya yang kedua ya sekali lagi sebenarnya kita tuh sudah punya yang namanya pola transportasi makro, mungkin Bu Ellen lah ya yang membidani. Ya tapi kita sekarang di sini kan selama ini kan pola transportasi makro ini tidak ada actionnya, tidak ada eksekusinya. Ya nah sekarang kita coba ya apapun resikonya kita eksekusi. Ya nah yang pertama besok nih ya jam 10 ya launching groundbreaking untuk LRT DKI Jakarta. Ya ini kan sudah lama nih sebenarnya LRT kan. MRT juga demikian sudah lama nih. Sudah hampir. Artinya ada banyak upaya-upaya sebetulnya dilakukan. Sudah tapi sangat banyak. Sayangnya kemacetan belum bisa Masih kemudian saja terurai seperti itu. Karena ya, belum Pak sempurna. Oke, Kalau sudah sempurna sih insya Allah. Baik. Ya. Ya.
Saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, kalau dilihat dari beberapa strategi lah ya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, mana yang sebetulnya mungkin cukup efektif dan harus dipertahankan, atau memang yang belum ada sebelumnya seperti ganjil genap gitu ya, itu seharusnya harus dilakukan sesegera mungkin? Ya, kalau lihat apa yang terjadi di Jakarta, sebenarnya penyebab kemacetan selain tadi yang Bapak katakan, ya sama juga sebenarnya, hanya kalau bicaranya dari sisi lain, bahwa terlalu banyak mobil dan sepeda motor jalan. Jadi kalau ada yang mengatakan, mengeluhkan, kok saya macet di jalan, ya kamu ada di situ sih. Coba yang seperti itu tuh nggak ada di situ gitu ya. Itu bisa lebih longgar. Artinya bagaimana mobilitas orang, pergerakan orang di Jakarta tuh memang tinggi sekali. Karena ekonomi yang paling banyak beredar uang tuh di Jakarta. Dibandingkan dengan Indonesia, Pulau Jawa paling banyak, Jakarta lagi lebih banyak lagi. Jadi memang pergerakan itu yang harus kita atur, karena orang nggak boleh kita larang untuk bergerak. Nah, iya. Ya, nah dilarang untuk bergerak itu nggak mungkin, tapi kita mengusahakan untuk supaya mereka berpindah ke angkutan umum. Jadi kalau dikatakan tadi apa yang sudah paling efektif, ya itu sebenarnya yang sudah bagus adalah bahwa Jakarta sudah punya angkutan umum massal. Satu, kereta, kedua ada Transjakarta. Tapi apakah kemudian transportasi umum ataupun transportasi publik ini sudah bisa menjadi andalan yang kemudian bisa dijadikan pilihan nomor satu bagi para warga Jakarta yang memiliki kendaraan pribadi terutama? Masalahnya itu, ada yang massal begitu, tapi anehnya ada angkutan-angkutan umum yang sudah lama, sudah tuh orang makin meninggalkan. Meninggalkan itu belum tentu mereka menggunakan bus massal itu ya, angkutan massal itu, tapi malah beralih ke sepeda motor, beralih ke mobil. Nah, itu yang sebenarnya dikatakan tadi, belum tentu memilih angkutan umum massal itu, karena itu belum, kalau istilah Pak Andri tadi belum lengkap. Betul, itu belum lengkap. MRT belum jalan ya. Yang paling kita bisa lihat bahwa itu cukup baik dan diminati orang itu kan jelas kereta. Ya, itu datang dari luar, dari commuting ya. Tapi kan memang masalah transportasi Jakarta itu masalah commuting, orang dari luar Jakarta itu. Ya, ada yang sudah tidak sabar ingin bergabung bersama kita, Bella dan juga Pak Andri. Ini ada Pak Rudi di Klender. Selamat siang, Pak Rudi. Ya, selamat siang. Ya, Pak Rudi silakan. Selamat siang Pak Kadisub DKI Jakarta ya. Begini, kemacetan Jakarta ini ya, kalau kita sudah sama-sama saling tahu memang sudah terjadi dari zaman kapan ya. Cuma ya itulah, kalau saya pribadi, ayo kita masyarakat Jakarta sama-sama dukung Gubernur Ahok ini punya program-program. Saya yakin insya Allah nanti pasti Jakarta akan terbebas dari macet. Ya, Pak Rudi sendiri sudah banyak menggunakan transportasi umum, Pak Rudi? Oh, saya sering naik busway itu. Cuma ini kebetulan ada Pak Kadisub ini minta tolong Pak, ini busway kadang-kadang kalau kita tunggu di dia punya stasiun ini terlalu lama itu Pak. Suka ngandangnya di terminal dulu. Jadi headway-nya terlalu jauh gitu ya? Terlalu lama gitu, kita tunggu sampai antrian itu sampai panjang banget, mengekor itu Pak. Minta tolong Pak ditindaklanjuti Pak. Oke, baik. Itu saja Pak Rudi? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya, langsung Pak Andri. Ya, jadi memang kemarin pada saat kita FGD untuk penghapusan 3-in-1, salah satu amanatnya yang pertama adalah peningkatan ya kualitas angkutan umum. Baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Dan itu kita sudah penuhi. Ya. Nah, jadi menurut saya, perlu saya sampaikan bahwa awalnya itu kita hanya melepas di 12 koridor busway itu 493, 496, ya sekitar average seperti itu lah. Ya, dengan jumlah keterangkutan pelanggan. Nah, ini kita pakai pelanggan Bu sekarang, jangan numpang Bu. Kalau numpang kan nggak bayar, ini pelanggan, pelanggan tuh bayar gitu. Nah, pelanggan itu ya hampir mencapai 320.000 penumpang per hari. Nah, dengan amanat dihapuskannya 3-in-1, kita luncurkan sampai 850 bus, gitu kan. Nah, dengan ya sudah kita tarik tuh bus-bus yang jelek-jelek, kita tarik, ya kita jelek-jelek, kita kandang-kandangin semua lah. Nah, tapi keterangkutan pelanggannya itu hanya
mencapai 380.000. Nah, kita nih ada apa? Nah, tadi pertanyaannya rekan kita dari Klender. Karena headway-nya itu tidak terjamin. Karena tidak ada perbedaan antara busway dengan non busway. Sehingga masyarakat itu enggan untuk menggunakan busway. Ngapain gua menggunakan busway? Toh juga sama. Nah, akhirnya minggu kemarin kita tetapkan bahwa kita harus lakukan Sterilisasi jalur ya. Sehingga jalurnya itu betul-betul aman dan masyarakat itu benar-benar dimanjakan, disiapkan jalurnya. Sehingga tuh headway-nya itu betul-betul terjaga. Baik. Ya, karena ini pun kita rame lagi, perang lagi, nggak apa-apa, ngapain lagi? Ya karena apa? Karena kita sekali lagi mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Baik. Ya, memang memang ya sterilisasi yang kita lakukan di sini baru di 6 koridor. Seharusnya itu 2004 itu ya, makanya katakan program sterilisasi. Saya bilang bukan program sterilisasi. Sterilisasi itu begitu program busway diluncurkan itu harus sterilisasi. Bukannya minggu kemarin. Sudah otomatis gitu ya. Bukan kemarin, kencengnya kemarin. Memang kita baru 6 koridor. 1, 3, 4, 5, 6, 9. Nanti kita menyusul untuk koridor yang berikutnya. Oke, baik Pak Andri dan juga Bu Ellen, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.